Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibillahil alamin abil qasim Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa. Ada satu peristiwa yang terjadi dahulu di surga ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau menuruti perintah Allah. Ketika Allah mengatakan usjudu li Adam fasajadu illa iblis, bersujudlah kalian semua kepada Adam kecuali iblis yang tidak mau sujud. Itu aba wastakbara wa kana minal kafirin, termasuk yang sombong dan yang mengingkari. Karena peristiwa itulah iblis dikeluarkan Allah dari surga, dan sebelum keluar si iblis itu sempat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perkataan itu dimasukkan di dalam Al-Qur'an, la aghyannahum ajmain illa ibaduka minhum mukhlasin. Kata iblis, aku akan menggoda dan menyimpangkan seluruh anak-anak Adam itu kecuali hamba-hambamu yang termasuk dari golongan mukhlasin. Kata mukhlasin ini berasal dari kata ikhlas. Sifatnya itu disebut dengan ikhlas. Dan seseorang yang memiliki sifat itu disebut sebagai mukhlis. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang disebutkan bebas dari godaan setan itu, yaitu hamba-hamba Allah yang mukhlasin itu. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran. Innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyyan. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang mukhlis dan dia adalah rasul dan nabi. Ada lagi ayat Al-Quran yang lain yang berkaitan misalnya tentang Nabi Yakub, Ibrahim, Musa, dan Isa, disebutkan sebagai hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Ada banyak sekali tentu ayat-ayat itu. Pada mereka Allah Subhanahu wa ta'ala memalingkan seluruh bentuk keburukan dan fahsya. Jadi apapun bentuk keburukan-keburukan yang akan ditimpakan kepada mereka, Allah memalingkan dari mereka. Dzalika linasrifa anhu su'an wal fahsya innahum min ibadinal mukhlasin. Demikian kami memalingkan seluruh keburukan dan fahsya itu karena mereka itu termasuk hamba-hamba kami yang mukhlasin. Pertama, Al-Quran menyebutkan seluruh para nabi itu adalah hamba-hamba Allah yang mukhlasin itu. Dan yang kedua, setan tidak mampu menggoda mereka dan seluruh bentuk keburukan itu dikesampingkan dari mereka. Musuh yang sama dari manusia adalah setan. Setan ini menurut Imam Al-Ghazali ada dua bentuk setan. Ada setan fil kharij yang ada di luar diri kita. Ada setan fi dakhil. Wa amalu setan fil kharij, perbuatan setan yang ada di luar, yuzayyinun li a'yanin nas. Dia mengindahkan, memberikan pandangan yang indah terhadap sesuatu yang di luar kepada pandangan manusia, sehingga setan yang ada di dalam diri manusia itu mendorong manusia untuk melakukan tindakan itu. Dan yang lebih berbahaya, kata Al-Ghazali, adalah setan fi dakhil itu. Yajri fiddamil ibn al-adam, dia berjalan di antara aliran darah anak manusia. Wa yajri fi qalbil insan, dan dia bertahtakan atau duduk di dalam hati manusia. Dialah yang memalingkan hati manusia itu pada keburukan. Kata Al-Ghazali, kalau setan yang ada di dalam diri kita itu sudah menginginkan sesuatu yang ada di luar, maka sulitlah bagi orang itu untuk menghancurkan pengaruhnya. Pengaruh setan yang di luar, kata Al-Ghazali, dengan sangat mudah kita hilangkan. Artinya ketika kita memalingkan pandangan kita atau memalingkan pikiran kita dari sesuatu yang mungkin masuk ke dalam pikiran kita, pengaruhnya kemudian menghilang. Tapi kalau sudah pengaruh itu muncul dari dalam diri kita, kata Al-Ghazali, kita akan sangat kesulitan untuk mengendalikan dirinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh para nabi
para rasul itu, sehingga mereka dapat mencapai sebuah kondisi di mana mereka terbebas dari godaan setan itu, atau setan tidak mampu melakukan sebuah tindakan untuk menyimpangkan mereka dari kebenaran. La'aghwannahum ajma'in illa ibaduka minhum mukhlasin. Aku akan memalingkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang masuk ke dalam golongan mukhlasin itu. Apakah mukhlasin ini hanya diperuntukkan kepada para nabi, ataukah bahwa dia ini bisa kita lakukan? Para nabi fungsinya tidak lain sebagai contoh bagi kita, sebagai sebuah ideal bagi kita bahwa kita dalam perjalanan kehidupan kita untuk mencapai posisi yang sama sebagaimana para nabi itu. Jadi kalau kita melihat pada kondisi yang seperti itu, kita dapat mencapai juga posisi di mana disebut sebagai hamba-hamba yang mukhlasin itu. Hamba-hamba yang terlepas dari makar setan itu, dari usaha-usaha setan untuk menyimpangkan diri kita dari jalan kebenaran. Ada sebuah hadis, dalam hadis itu apa yang dilakukan oleh para nabi atau para rasul itu sehingga mereka terbebas dari godaan setan dan mereka masuk ke dalam hamba Allah yang mukhlasin itu. Dalam hadis, wa ma min nabiyyin wala wasi illa waqtara al-uzla fi zamanihi imma fi ibtida'ihi wa imma fi intihaihi. Tidaklah dari seseorang nabi ataupun wasi, wakil seorang nabi misalnya, kecuali mereka itu memilih uzlah di zamannya, baik pada permulaan dari kenabiannya maupun pada akhir dari kenabiannya. Kata hadis itu, para nabi melakukan sebuah kondisi sehingga mereka terbebas dari godaan setan, sehingga setan tidak mampu sampai pada mereka makar yang dilakukan oleh setan itu, karena salah satu yang dilakukan mereka adalah melakukan uzlah. Uzlah hampir sama maknanya dengan khalwat. Secara harfiah, uzlah dan khalwat maknanya hampir bersamaan. Khalwat berarti orang itu melakukan kesendirian, sementara uzlah secara harfiah diartikan orang tersebut mengasingkan diri. Kalau khalwat itu melakukan penyendirian, kalau uzlah itu melakukan pengasingan diri. Kita akan bicarakan tentang uzlah atau khalwat ini sebagai sebuah hal yang sebenarnya harus kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mencapai derajat sebagai hamba Allah yang mukhlasin itu. Karena persoalan terbesar kita adalah persoalan dalam menghadapi syaitan itu. Syaitan yang di dalam itu kita sebut dengan hawa nafsu kita. Persoalan yang paling berat yang kita hadapi dalam kehidupan kita adalah mengendalikan hawa nafsu kita. Biasanya mungkin ketika kita misalnya berhadapan dengan seseorang dan orang itu mungkin menyakiti hati kita, melakukan fitnah terhadap kita, mungkin pada saat itu kita sudah mencoba memaafkannya, tapi terus menerus di dalam benak kita ada selalu usaha yang menyuruh kita untuk terus melakukan pembalasan dendam kepada orang itu, menimbulkan rasa was-was di dalam diri kita, sehingga kita terus-menerus dibayangi untuk melakukan tindakan terhadap orang yang melakukan sebuah tindakan yang menyakiti hati kita. Nah, yang paling berat itu mengendalikan hal tersebut. Kita mungkin suatu saat bisa jadi membebaskan orang yang tidak mampu membayar hutang terhadap kita, tapi kemudian terus-menerus ketika orang itu misalnya pada suatu saat mendapatkan kebahagiaan dan melupakan diri kita, terus-menerus hati kita dibayang-bayangi oleh perasaan. Tuh lihat tuh, ini kacang lupa pada kulitnya. Kita sering merasakan seperti itu, padahal kita sebelumnya sudah melakukan sebuah perbuatan baik. Nah, setan yang di dalam diri kita inilah yang terus-menerus berusaha untuk menghancurkan setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan, atau memalingkan kita dari melakukan perbuatan tersebut. Ada orang mungkin masih keluarga kita, orang tuanya meninggal, anaknya masih kecil. Kita tiba-tiba punya keinginan untuk memelihara anak itu, karena dia anak yatim. Tapi tiba-tiba setan mengganggu lagi perasaan kita itu. Wah, anak kamu aja udah banyak,
Nanti kalau ditambah lagi dengan dia itu akan menimbulkan persoalan lagi di dalam rumah tangga, dia juga belum tentu menjadi anak yang baik. Nanti juga kalau sudah kita berbuat baik sekian lama, belum tentu dia akan memikirkan kita. Mungkin dia akan kembali lagi kepada orang tuanya dan melupakan diri kita. Terus setan itu berusaha menghancurkan perbuatan baik itu, menyimpangkan diri kita. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Nabi untuk menghancurkan dari awal usaha setan itu adalah dengan melakukan uzlah atau khalwat gitu. Ada banyak makna uzlah itu. Kalau tadi kita sebutkan itu makna harfiah. Makna uzlah dalam istilah yang pertama adalah seseorang itu melepaskan ikatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tingkat makna yang tertinggi ini, dia hanya melakukan ikatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada sesuatu yang lain. Sampai suatu saat Rabi'ah al-Adawiyah pernah lari-lari ke pasar di tengah siang hari. Orang-orang menghubungi Rabi'ah al-Adawiyah ini. Apa yang Anda lakukan, Rabi'ah? Kenapa Anda di tengah hari ini membawa obor di tangan kanan Anda dan membawa ember di tangan kiri Anda? Apa yang Anda lakukan? Anda ini sudah gila, Rabi'ah. Kata Rabi'ah al-Adawiyah, aku membawa obor ini untuk membakar surga, dan aku membawa ember ini yang berisi air untuk menyiram neraka, sehingga tidak ada lagi surga dan neraka, dan seluruh hamba-hamba Allah hanya menyembah kepada Allah. Karena kita seringkali, bukan seringkali sih, selalu itu, pada tingkatan kita lah ini, pada tingkatan kita semua, kita beribadah karena takut terhadap siksaan neraka dan sekaligus menginginkan kenikmatan di surga. Itu manusiawi sih pada tingkat kita. Tapi pada tingkat orang-orang seperti Rabi'ah, mereka hanya mengikatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syarat misalnya yang lain, mungkin lebih rendah dari itu, tidak pernah doa seseorang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dia ketika berdoa itu meyakini bahwa yang hanya bisa memenuhi hajatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlintas pikiran ini misalnya bahwa dia kesempitan rezeki, banyak hutang, dia dituntut untuk membayar hutang segera. Pada saat dia berdoa misalnya minta kepada Allah, dia terpikir nanti ada saudaranya yang akan datang memberikan bantuan. Tidak bakalan itu dikabulkan Allah. Karena dia masih menganggap ada sesuatu yang lain yang mampu memerankan tugas itu. Nah, salah satu syarat doa agar dipenuhi oleh Allah adalah bahwa hanya Allah sajalah yang bisa menyelesaikan masalah kita itu. Yaitu bahwa pada saat itu kita memiliki sikap menggantungkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna yang pertama yang disebut dengan makna uzlah itu atau khalwat. Makna yang kedua, makna uzlah atau khalwat itu adalah seseorang melepaskan keburukan dirinya dari orang lain untuk mendidik dirinya. Melepaskan keburukannya dari orang lain untuk mendidik dirinya. Ada seseorang yang datang kepada Hasan al-Basri. Dia berkata kepada Hasan al-Basri, Hasan al-Basri ini seorang sufi yang besar, Bu, seorang ulama yang besar dan soleh lah. Datang orang itu, Hasan al-Basri, saya ingin jadi seperti Anda ini. Apa yang saya harus lakukan? Kata Hasan al-Basri, besok Anda jalan ke perkampungan Yahudi. Sebelum sampai ke perkampungan itu, di pagi hari, Anda berdiri di jalan yang akan masuk ke perkampungan itu. Nanti akan ada seseorang rahib yang akan melewati dirimu dan bertanyalah kepada rahib itu, apa yang harus engkau lakukan? Kemudian orang itu mengikuti, besoknya dia ikuti perintah Hasan al-Basri itu, dia berdirilah pagi hari sekali, dia berdiri di pintu dari perkampungan orang-orang Yahudi itu. Dan tidak lama kemudian, sebagaimana yang disebutkan oleh Hasan al-Basri itu, masuklah seorang rahib melewati tempat itu. Kemudian orang itu bertanya kepada rahib itu, apakah engkau seorang rahib? Kata rahib itu, bukan, aku bukan seorang rahib, aku adalah anjing yang liar. Kata orang itu, bagaimana mungkin Anda anjing yang liar, padahal Anda ini punya kedudukan yang terhormat sebagai seorang rahib dari kaum Yahudi. Saya tahu persis bahwa seluruh orang Yahudi ini mengagumi Anda. Bagaimana mungkin Anda sampai pada kondisi yang seperti itu? Kata rahib itu,
Aku sampai pada kondisi yang seperti itu karena aku palingkan anjing yang liar itu terhadap mereka. Aku palingkan diriku sehingga aku tidak mengganggu mereka. Di dalam diri kita, seperti yang kita sebutkan tadi, ada sifat keanjingan itu, ada sifat buas di dalam diri kita, ada sifat jahat di dalam diri kita. Salah satu yang harus dianjurkan dari diri kita adalah mendidik itu dan menjauhkan dia dari merusak orang lain. Karena dosa yang paling besar, kata Allah, yang sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah dosa terhadap Allah, tapi dosa terhadap sesama manusia yang lain. Kita melakukan dosa terhadap sesama manusia yang lain, melakukan kezaliman terhadap manusia yang lain, apapun itu, baik mungkin melalui perkataan kita, yang paling sering tentu kita lakukan itu, malah dia dulu itu seperti itu, kalau tidak saya, wah, udah mulai deh. Ketika ada orang yang mulai menjelekkan kita, kita juga balas menjelekkan dia misalnya, dengan berkali-kali lipat lagi. Kita terus melakukan itu, karena di dalam diri kita ada sesuatu yang buruk, yang berasal dari hawa nafsu kita itu. Nah, yang kita lakukan adalah memalingkan itu dari manusia yang lain. Artinya kita berusaha untuk mencegah itu berhubungan dengan manusia yang lain. Yaitu kita berusaha memalingkan keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita dari tersalurnya keburukan itu, sehingga keburukan itu keluar sebagai keburukan yang akan mengganggu manusia yang lain. Dan itu makna yang kedua, makna uzlah yang kedua. Kita memalingkan diri kita dari orang lain, bukan karena keburukan orang terhadap kita, tapi khawatir bahwa kita akan berlaku buruk terhadap orang tersebut. Kata salah seorang sufi, kalau uzlah itu kita lakukan karena kita takut atau khawatir bahwa keburukan orang lain itu akan menimpa kita, berarti kita masuk sifat takabur di situ. Kita tidak melakukan uzlah, tapi kita berusaha merasa bahwa diri kita lebih baik dari diri orang lain. Tapi kalau kita berniat melakukan, mengasingkan diri kita dari orang lain dengan maksud bahwa agar orang-orang itu tidak tercemari oleh keburukan kita, maka itulah yang disebut dengan uzlah. Ada contoh yang lain, suatu saat ada seorang murid, seorang santri lah, dia lewat di sebuah masjid dan keluar dari masjid itu seorang syekh yang luar biasa bersihnya, luar biasa alimnya lah, dikenal soleh. Kemudian begitu pemuda itu kemudian mau masuk ke masjid, syekh itu menutupkan tubuhnya itu ke dalam jubahnya. Kata muridnya, wahai guru, apa yang kau lakukan? Apakah engkau takut bahwa pakaian aku ini akan mengotori pakaianmu? Padahal pakaian aku adalah pakaian yang bersih yang aku pakai saat ini. Kata gurunya, itu bukan, aku khawatir justru pakaian aku lah sehingga mengotori pakaian dirimu. Jadi bahwa uzlah yang dimaksudkan kedua, kita menganggap diri kita ini penuh dengan kotoran dan kerendahan, dan menganggap bahwa kitalah yang paling buruk di antara yang ada ini, dan kita berusaha untuk memalingkan keburukan kita dari lingkungan kita. Itu uzlah dalam makna yang kedua. Ada makna ketiga dari uzlah itu. Makna yang ketiga itu adalah makna di mana kita menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Itu makna yang ketiga. Asy-Syibli, salah seorang ulama besar juga, suatu saat pernah diketuk pintunya. Diketuk pintunya itu, kemudian dia bertanya, siapakah Anda yang mengetuk pintu saya? Kata orang yang di luar, aku adalah pecintamu. Kemudian Syibli membuka pintunya, mengambil batu-batu dan melempari orang itu, sehingga orang itu kemudian berlari dari Syibli. Kata Syibli, Anda belum menjadi pecinta saya, karena seorang pecinta, dia akan menerima apapun dari kekasihnya. Jadi apapun yang akan terjadi kepada kita, kalau itu datangnya dari kekasih kita, karena kecintaan kita tidak akan merasakan rasa sakitnya. Bagaimana seorang Zulaiha untuk menemukan cinta Yusuf, dia rela menghancurkan hidupnya. Setelah peristiwa yang kita ketahui di dalam Al-Quran, kemudian Zulaiha itu bercerai dari suaminya yang lama itu, dan dia tinggalkanlah kehidupannya yang mewah selama ini,
Setiap orang yang menyatakan diri mengenal Yusuf, dia berikan sebagian hartanya. Ada orang yang baru bertemu dengan Yusuf, dia berikan sebagian yang lain hartanya, sampai habis hartanya itu. Sehingga tidak tinggal lagi kemewahan dalam diri dia, dan dia kemudian menjadi seorang gembel. Tubuhnya kemudian segera menjadi tua dan kotor, dan sangat buruk dibanding sebelumnya. Hidupnya hanyalah dari belas kasihan orang, dan selalu yang dia ungkapkan itu adalah kata Yusuf. Sampai suatu saat ketika dia berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba sebuah kereta melewatinya. Dan dia kemudian memanggil, dilihat ada kekasihnya Yusuf di situ. Dia panggil Yusuf. Dan Yusuf tersenyum melihat Siti Zulaikha itu. Dan kemudian katanya dalam riwayat-riwayat, tiba-tiba wajah Siti Zulaikha yang buruk itu berubah kembali menjadi sangat cantik, lebih cantik dari sebelumnya. Dia rela menanggung penderitaan sekian lama untuk menanti kekasihnya Yusuf. Dan dengan tangisan yang mungkin luar biasa. Kita mungkin di hadapan kekasih kita seringkali melakukan tangisan buaya untuk menundukkan hatinya, menuruti kemauan kita. Bukan kita menuruti kemauannya. Kita menghendaki dia mencintai kita, tapi kita tidak mencintai dia. Nah, salah satu makna itu menumbuhkan rasa cinta sehingga kita sampai pada sebuah kondisi bahwa kita menerima apapun yang akan terjadi kepada kita yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi atau para rasul, kalau kita melihat apa yang mereka lakukan, 3 makna di antara uzlah ini mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Nabi Yunus misalnya, pada saat yang sama dia melakukan uzlah di dalam perut ikan itu, dia merasakan makna penderitaan di situ, sekaligus makna kesendirian dia hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam menderita sakit yang sekian lama sehingga dia ditinggalkan oleh seluruh pengikut-pengikutnya. Tinggallah kesendirian antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penderitaan ketika tubuhnya digerogoti oleh penyakit yang begitu banyaknya. Nabi Muhammad SAW sebelum kenabiannya, dia selalu melakukan kesendirian bersama Allah di dalam gua Hira. Jadi hampir seluruh nabi melakukan uzlah ini, sehingga mereka betul-betul merasakan rasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam kehidupan kita juga dianjurkan untuk melakukan uzlah itu. Kita dianjurkan untuk mengasingkan diri kita dari kehidupan sekitar kita dan merasakan bahwa diri kita ini hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasakan bagaimana kenikmatan dan kemesraan kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah sebenarnya makna uzlah. Ada banyak faedah yang dapat kita peroleh dari ketika kita melakukan uzlah itu. Yang pertama adalah bahwa kita berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis kata Imam Shadiq alaihissalam, sahibul uzlah mutahassin wa bihusnillah wa mutaharrisu bihirasatih. Riwayat dari sebuah hadis kata Imam Shadiq, orang yang melakukan uzlah dia masuk dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menjaga dirinya dengan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini ketika kita berhadapan dengan sebuah kondisi yang akan menyebabkan kita melakukan dosa, kita akan sulit menghindarinya. Hampir semua kita, ketika kita dihadapkan pada sebuah kondisi yang menyebabkan kita melakukan dosa, seringkali dosa itu sebagai pilihan kita. Salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah masuk dalam perlindungan Allah itu. Ada seorang santri pernah belajar sekian lama di sebuah pesantren, sampai suatu saat selesai dari pendidikannya itu, dan dia berkata kepada gurunya, dia katakan, guru, saya ini sudah sekian lama belajar di sini. Saya ingin kembali ke kampung saya dan saya ingin mengajarkan Islam di sana, mengajak orang-orang untuk berbuat baik dan mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata gurunya, oke, tapi tolong jawab satu pertanyaan saya. Kalau suatu saat nanti ketika engkau sudah menyebarkan ajaran Islam itu, tiba-tiba datang syaitan menghalangi jalanmu, apa yang kau lakukan? Kata murid itu, aku akan lawan syaitan itu dengan seluruh kekuatanku. Aku akan hancurkan dia
dan aku akan berusaha untuk menghilangkan dia dari hadapan diriku. Kata guru itu, Anda belum lulus. Bagaimana mungkin Anda bisa melewati godaan syaitan itu? Padahal syaitan telah menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam dari surganya. Syaitan juga telah menghancurkan sekian juta orang dari jalan kebenaran. Syaitan juga telah menjerumuskan sekian juta orang yang lain ke dalam api neraka. Syaitan juga sudah memalingkan sekian banyak orang dari jalan kebenaran. Apakah mungkin engkau mampu menghadapi syaitan yang sudah sedemikian besar pengaruhnya kepada manusia? Kata guru itu, belajarlah kembali, engkau belum lulus. Sampai dia belajar sekian lama lagi, dia kemudian datang kepada gurunya, dan dia mengutarakan maksud yang sama, dan gurunya kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kata gurunya, apa yang akan kau lakukan ketika syaitan datang menghadangmu? Kata muridnya, aku akan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata gurunya, betul, Anda lulus sekarang. Karena tidak mungkin seseorang mampu menghadapi syaitan kecuali hanya dengan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah syaitan juga adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan mungkin mampu menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika seorang hamba masuk dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin ada sesuatu yang lain yang akan mampu menembus pertahanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'bah yang suci dalam peristiwa Abraha itu diserahkan oleh Abdul Muthalib itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perlindungannya. Karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengetahui bagaimana Allah menghancurkan tentara Abraha itu dengan mengirimkan utusan burung-burung yang membawa api yang panas. Dan mereka dihancurkan dalam waktu yang sangat singkat. Karena tidak mungkin seorang hamba mampu melewati kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita lakukan adalah masuk ke dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu kita peroleh dengan uzlah. Ada faedah yang lain ketika seorang hamba melakukan uzlah itu. Faedah yang kedua, selain yang pertama dia masuk dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, faedah yang kedua, Allah menumbuhkan akhlak yang baik di dalam dirinya. Allah menumbuhkan keinginan-keinginan yang baik di dalam dirinya dan menggantikan seluruh keburukan-keburukan di dalam dirinya. Yaitu ketika seseorang itu melepaskan dirinya dari ikatan-ikatan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menyadarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan seluruh keburukan dari orang itu, dan dia menggantikan dengan kebaikan yang banyak. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, yubadillahu sayyiatihim hasanat. Kata Allah, maka kami gantikan seluruh keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ada sebuah hadis, yang mungkin ibu-ibu juga sering mendengarkan hadis itu. Ketika hambaku datang kepadaku 1 langkah, maka aku akan datang kepadanya 10 langkah. Kalau datang hambaku itu shibron, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan mendatanginya ziro'an. Aku mendatanginya 10 langkah. Kalau dia mendatangiku ziro'an 10 langkah, maka aku fafirru ilaih, aku akan berlari kepadanya. Jadi ketika kita mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah segera menyelimuti diri kita dengan kebaikannya yang banyak. Dia menumbuhkan keberkatan dalam hidup kita dan sebagainya. Itu faedah yang kedua ketika seseorang itu melakukan uzlah itu. Ada faedah yang lain. Faedah yang ketiga ketika seseorang hamba melakukan uzlah, pengasingan dirinya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang ketiga itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dirinya pada derajat yang tinggi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bohonglah hambaku yang mengatakan mencintai diriku, tapi dia tidak pernah mau berjumpa denganku. Yaitu bohong ketika kita mengatakan mencintai seseorang, tapi kita tidak mau bertemu dengan orang yang kita cintai itu. Artis saja, Bu, yang banyak penggemarnya itu, ada acara televisi yang sering mungkin ibu tonton itu, bagaimana seorang penggemar itu dipertemukan dengan artis idamannya itu.
Dan kita melihat itu bagaimana mereka kemudian menangis itu, meneteskan air bata yang banyak. Padahal artinya sama sekali tidak peduli juga sama dia juga. Saya kadang-kadang berpikir bagaimana ikatan cinta itu luar biasa itu. Tapi sayangnya tentu kepada seseorang yang tidak tepat untuk dicintai. Tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lah yang sebenarnya yang paling berhak kita cintai. Ada banyak alasan kenapa Allah lah yang paling berhak kita cintai. Kita ini biasanya mencintai orang yang berbuat baik kepada kita. Dulu mungkin waktu perkenalan pertama dengan bapak-bapak di rumah atau di ini, itu pasti dulu yang ditampilkan kepada ibu itu kebaikan aja. Tidak pernah ada keburukan yang dia tampilkan. Pasti perhatian yang luar biasa. Kamu kok hari ini wajahnya kurang ini sakit ya? Kalau kita memakai pakaian yang sedikit lain, wah cantik sekali ya pakai baju ini. Perhatiannya luar biasa. Tapi setelah menikah biasanya sebaliknya. Itu salah satu yang menyebabkan kita jatuh cinta kepada seseorang karena kebaikan-kebaikan dia kepada kita. Karena itu kalau seseorang banyak memberikan kebaikan kepada orang yang lain, orang itu pasti akan dicintai dengan sendirinya. Tidak perlu dipaksakan. Yang kedua, kita biasanya mencintai sesuatu yang indah, yang menarik perhatian kita. Jarang seseorang itu mencintai sesuatu yang tidak menarik perhatian dia. Walaupun mungkin orang itu dalam pandangan orang lain jelek, tapi kalau di hatinya menimbulkan rasa ketertarikan, dia tidak akan peduli dengan omongan orang itu. Karena ada rasa ketertarikan di dalam hati dia. Yang ketiga biasanya, yang menyebabkan bahwa seseorang itu dicintai, selain dia selalu menunjukkan kebaikannya, kemudian dia memberikan ketertarikan kepada orang lain itu, yang ketiga biasanya dia menunjukkan karakter yang baik. Itu sudah sebuah fitrah. Kita biasanya mencintai seseorang kalau kita melihat bahwa orang itu memiliki karakter yang baik, memiliki akhlak yang baik. Kalau orang yang punya karakter yang buruk, itu biasanya jarang didekati oleh orang lain. Seluruh sifat-sifat itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak Allah memberikan kebaikan saja kepada diri kita ini. Walaupun kita ini sudah berlaku dosa yang banyak, penentangan yang banyak, tapi terus Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan kebaikannya saja kepada diri kita. Saya pernah ada seseorang yang datang kepada saya. Ini seorang polisi, Bu. Dahulu dia cerita, udah lama sekali ketika dia awal-awal memulai karirnya sebagai polisi. Dia ditugaskan di Sulawesi pada saat itu untuk basmi gerakan Kahar Muzakkar. Dia diperintahkan untuk menembaki setiap hari itu para penduduk-penduduk itu. Ya kadangkala dia tahu bahwa penduduk itu tidak berdosa. Pernah suatu saat katanya, ada seorang penduduk yang ditangkap oleh komandannya, dan kemudian diperintahkan dia untuk menembak orang itu di tepi sebuah jurang. Orang itu sudah teriak-teriak, minta tolong ya Allah, minta ampun untuk dibebaskan dari itu. Tapi dia diperintahkan juga untuk menembak kepala orang itu oleh komandannya. Karena perintah komandan itu dia coba dengan sangat gemetar, dia ceritakan. Itu untuk pertama kalinya dia menembak dari dekat seseorang kan. Dia acungkan pistolnya ke kepala orang itu dan sambil memejamkan matanya, dan orang itu berteriak terus, ya Allah. Kemudian memanggil ibunya, dan ketika dia menembak itu entah bagaimana katanya dia tidak sampai menembak kepala orang itu dan tembakan itu lepas ke udara. Tapi kemudian komandannya itu yang melihat peristiwa itu memaksa dia mengambil tangannya dan menembak langsung kepala orang itu sampai kemudian kepala itu pecah katanya dan darahnya keluar. Dan ketika darah itu keluar, komandannya itu meraup darah itu dan mengusapkan ke wajahnya. Sampai dia kehilangan rasa bersalah atau rasa khawatir ketika selanjutnya menembak orang-orang itu. Dia ceritakan itu. Sampai suatu saat, setelah lama dia sampai pada pensiun, dia katakan dia ingin menunaikan ibadah haji. Tapi dia khawatir, dia teringat lagi dengan dosa-dosa dia yang lalu. Betapa banyak orang yang dia bunuh, dan dia khawatir bahwa Allah akan membalas dia nanti ketika dia menunaikan ibadah haji. Sebagaimana sering yang dia dengar cerita-cerita orang, bagaimana kemudian orang itu ketika melakukan ibadah haji mendapatkan perlakuan yang tidak enak sesuai dengan apa yang dia lakukan selama ini, selama di negerinya Indonesia. Jadi dia khawatir dengan cerita itu. Tapi kemudian dia mengatakan apapun yang terjadi mungkin ini tebusan bagi dosa saya. Kemudian dia menunaikan ibadah haji. Ada aja orang yang datang memberikan kebutuhannya itu.
Dia dalam keadaan kehausan katanya di Mina, tiba-tiba ada orang datang menawarkan minuman kepadanya. Jadi seakan-akan dia berkata bahwa Allah ini membalas seluruh keburukannya ini dengan kasih sayangnya. Dan sejak itu katanya dia betul-betul berusaha untuk membersihkan dirinya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu dalam kehidupan kita meyakini juga dan merasakan bahwa kasih sayang Allah itu begitu besarnya kepada diri kita. Seringkali kita melakukan dosa, kesalahan dalam kehidupan kita, tapi seakan-akan Allah itu tidak melihat, tidak mendengar dosa kita itu. Sehingga kebaikan saja yang ditimpakan kepada kita itu. Itu salah satu yang menyebabkan mungkin kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan uzlah ini, faedah yang ketiga, Allah mengangkat kemudian derajat kita itu kepada derajat orang-orang yang mencintai dirinya. Orang-orang yang merindukan pertemuan dengan dirinya. Orang-orang yang hanya mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini adalah sebuah derajat yang tinggi yang dapat dijumpai oleh seseorang ketika orang itu melakukan khalwat itu atau melakukan uzlah itu. Faedah di antara faedah dari uzlah atau khalwat itu. Ada banyak lain faedah-faedah yang akan didapatkan oleh seseorang itu ketika melakukan khalwat ataupun uzlah itu. Apa yang harus dilakukan seseorang ketika dia ingin melakukan uzlah atau khalwat itu? Apakah orang itu harus mengasingkan dirinya pada sebuah tempat, melepaskan keterikatan dia dengan orang yang lain? Apakah dia harus memutuskan hubungan-hubungan dia dengan masyarakat sekitarnya, kemudian dia menyendiri dalam kehidupannya? Pertanyaan yang sama juga pernah ditanyakan kepada Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri, tunggulah sebentar lagi. Tidak beberapa lama, ada orang-orang yang berpakaian compang-camping melewati Hasan Al-Basri itu. Kemudian Hasan Al-Basri itu bertanya kepada orang-orang itu, apa yang kau lakukan? Kata orang-orang itu, kami melepaskan ikatan kami kepada dunia. Kata Hasan Al-Basri, sesungguhnya di dalam hati kalian ada dunia. Kalian mengatakan menghindari dunia, tapi tujuan kalian adalah kehidupan dunia. Kalian berlaku seperti itu karena kalian ingin dianggap sebagai orang yang soleh, orang yang lepas dari ikatan terhadap dunia dan hanya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kata Hasan Al-Basri, ikatan seseorang bersama Allah itu hanya terjadi di dalam hatinya. Karena hati kita ini adalah tempat di mana Allah bersemayam. Bahwa suara-suara Allah itu di dalam hati kita. Allah tidak melihat fisik kita. Di dalam ayat Al-Quran, Allah hanya melihat hati kita. Wa ma'atallaha illa biqalbis salim. Bahwa orang yang akan mendatangi Allah itu kecuali mereka dengan hati yang salim, hati yang sehat. Orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah mampu berjumpa melalui hatinya. Nabi Dawud alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, seluruh alam semesta ini memiliki perbendaharaan. Apakah perbendaharaanmu di dalam alam semesta ini?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Dawud, perbendaharaanku itu lebih luas dari arsy dan kursi. Lebih luas dari alam semesta. Dia tidak memiliki batas apapun. Dan dia ada pada diri setiap umatku. Dialah yang disebut dengan hati. Disitulah aku bersemayam dan menyampaikan suara-suaraku. Aku akan mengatakan kesalahan ketika hambaku itu berbuat salah. Dan aku akan memujinya ketika dia melakukan kebenaran." Kata Hasan Al-Basri, dari kisah yang dia sebutkan itu, yang kita maksudkan melakukan uzlah, melakukan ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah melalui penampilan fisik kita, tetapi melalui hati kita. Bukanlah kemudian kita harus meninggalkan keluarga kita, meninggalkan masyarakat kita, mengasingkan diri pada sebuah tempat dan melupakan semuanya, tapi yang kita lakukan adalah mengosongkan hati kita dari seluruh selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba untuk memenuhi hati kita dengan hanya ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah uzlah yang sesungguhnya. Ada beberapa cara yang mungkin dilakukan oleh seseorang ketika melakukan uzlah itu. Yang pertama adalah ada 10 hal kata hadis yang harus dilakukan seseorang ketika dia ingin melakukan uzlah itu. Yang pertama,
alimal haqqu wal batil. Dia mengetahui yang benar dan yang salah. Dia mengetahui banyak hal-hal buruk yang ada di dalam dirinya. Kebenaran hanyalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya ini hanyalah pusat dari sebuah keburukan. Karena itu dia berusaha menyingkirkan sepenuhnya pengaruh dirinya itu dan memasukkan pengaruh Allah di dalam dirinya. Dosa-dosa yang kita lakukan memberikan pengaruh yang sangat buruk kepada diri kita, bahkan diri batin kita. Ada istilah dalam filsafat itu disebut dengan tajassumul a'mal. Jadi amal-amal yang kita lakukan itu membentuk diri kita. Nanti setelah kita meninggal dunia, kita akan menggunakan diri yang kita bentuk dari amal perbuatan kita itu. Jadi kita ini tetap memiliki diri juga, tapi diri kita bukan dalam bentuk yang seperti sekarang ini nanti setelah kita meninggal dunia. Tapi kita memiliki diri yang lain yang akan kita tempati itu, yang diri itu kita bentuk berdasarkan amal perbuatan kita. Itu disebut dengan tajassumul a'mal. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, la taj'al butunaka qabrul hewan. Jangan jadikan batin kalian itu kuburan dari hewan. Jangan jadikan diri batin kita itu dalam bentuk hewan, yaitu yang kita bentuk berdasarkan keburukan-keburukan kita. Ada banyak riwayat, Bu, nanti pada hari kiamat nanti akan banyak orang-orang yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk hewan. Orang lain mengenal orang itu, tapi wajahnya itu bukan lagi wajah manusia, tapi wajah hewan. Itu terbentuk dari keburukan-keburukan yang kita lakukan selama dalam kehidupan dunia ini. Nah, satu-satunya jalan adalah melepaskan keburukan itu, dosa-dosa, menganggap bahwa kita ini hina dan sebagainya, dan memasukkan cahaya Allah ke dalam diri kita itu. Itu yang disebut dengan alimal haqqu wal batil, mengetahui yang benar dan yang salah. Bahwa kita melakukan introspeksi terhadap diri kita, betapa banyak dosa kita dibandingkan kebaikan kita. Kalau kita bandingkan keburukan kita yang kita lakukan selama ini, kita bandingkan dengan kebaikan kita, seakan-akan kebaikan kita itu sedikit aja. Bahkan mungkin baru sekarang-sekarang aja kita berbuat baik gitu. Dulu-dulunya, gitu. Bisa dibayangkan lah itu dulu. Tapi salah satu kasih sayang Allah juga, bahwa Allah dengan kebaikan kita itu dia akan menghapuskan keburukan kita, insya Allah. Yang kedua, sifat yang harus dimiliki ketika orang itu mau uzlah, mau mengosongkan hatinya, hanya dipenuhi oleh ikatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hubbul faqr, yaitu mencintai kefakiran. Kefakiran itu bukan berarti miskin, Bu. Bukan berarti kita mencintai lantas kita membuang semua kekayaan kita dan hidup dalam kemiskinan. Itu tentu tidak sesuai dengan makna kita di sini, Bu. Tapi yang dimaksud dengan mencintai kefakiran adalah bahwa kita menganggap diri kita ini sebagai zat yang paling fakir, yang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan antumul fuqara ilallah, kalian itu fakir semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bahwa ketika seseorang melakukan uzlah, di dalam hatinya tersimpan sebuah keyakinan dirinya ini sangat membutuhkan pertolongan Allah dalam kehidupan ini. Dia mungkin mampu menghadapi segala bentuk masalah yang menimpa di dalam kehidupannya. Dia tidak mungkin mampu melewati cobaan-cobaan di dalam kehidupannya kecuali berdasarkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan mencintai kefakiran itu. Menganggap bahwa dirinya itu fakir, bahwa dirinya itu lemah, bahwa dirinya hanya membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di atas pembakaran itu, malaikat Jibril datang kepadanya menawarkan bantuan. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau Allah ingin menolongku, maka aku serahkan pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menganggap bahwa yang akan menolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan hubbul faqr. Tidak ada satu yang lain pun dari kehidupan kita mampu menyelesaikan permasalahan kita, mampu melepaskan kita dari cobaan-cobaan kita, dan mampu menguatkan diri kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang melewati sebuah pasar dahulu di Irak. Ketika itu dia melihat ada seseorang yang tua. Orang itu berada di pinggir pasar itu. Dia melihat orang itu, dia katakan, apa yang Anda lakukan di sini? Berdirilah. Kata orang tua itu, apa yang Anda perintahkan kepada saya?
Anda ini mengganggu jalan saya saja. Tahukah Anda siapa saya ini? Kata orang tua itu, saya tidak tahu siapa Anda. Saya ini adalah wakil khalifah. Pergilah dari tempat ini, jauhi saya ini. Sehingga saya tidak melihat sebuah pemandangan yang tidak mengenakkan hati saya. Kata orang tua itu, aku tidak mendengar apapun darimu dan tidak akan mentaati apapun darimu kecuali kepada Allah saja aku akan mentaatinya. Apa yang Anda katakan ini, kata orang itu? Bukankah Anda hidup di dunia ini membutuhkan pertolongan orang lain dan sebagainya? Kata orang tua itu, aku sudah mengalami kehidupan dan penderitaan selama ini dan tidak ada satu orang pun yang mampu menyelamatkan diriku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dia tinggalkan orang itu. Beberapa lama kemudian dia tertidur, dan tidurnya itu dia bermimpi. Dia bermimpi didatangi seorang malaikat membawa di samping kanannya sebuah kain dari sutra, sebelah kirinya dia membawa sebuah tempayan madu. Kemudian dia berkata kepada wakil khalifah itu, maukah engkau memakai pakaian sutra ini dan meminum air madu dari tempayan ini? Kata orang itu, aku mau melakukannya. Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkannya? Kata malaikat itu, jadilah sebagaimana orang yang kau temui di pasar itu, bahwa dia menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan jubah kebesarannya. Nah, itu yang dimaksud dengan hubul fakir itu, mencintai bahwa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mampu menyelamatkan kehidupannya, bahwa kita adalah hamba yang paling lemah. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia melakukan uzlah itu, dia memilih kesendirian. Dalam keseharian kita dianjurkan untuk melakukan kesendirian itu. Kita ini seringkali misalnya dalam kehidupan sosial kita lah, dalam pekerjaan dan sebagainya, seringkali kita mengalami kondisi di mana kita kehilangan makna. Kita seringkali kebingungan, kita merasa diri kita ini kosong dan hampa. Seringkali kita alami dalam proses kehidupan kita ini. Dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, kita seringkali tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Padahal kondisi-kondisi yang seperti itu adalah sebuah pertanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kita kembali sebenarnya bahwa Anda tidak akan mendapatkan kebahagiaan Anda tidak akan mendapatkan makna hidup Anda kecuali kalau Anda itu bersama dengan diriku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah itu ingin mengatakan seperti itu. Kita harus dalam kehidupan kita itu melakukan kesendirian hanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, menyibukkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu anjuran kepada kita adalah bangun di tengah malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laili illa qalilan nisfahu minqus minhu warattilul qur'ana tartila. Kata Allah, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, kerjakanlah salat pertengahan malam atau di seperempat malam dan bacalah Al-Quran. Yaitu Allah mengajak kita untuk hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melepaskan diri kita dari pengaruh yang lain. Kenapa dipilih pada malam hari? Karena pada malam hari itu kita merasa betul-betul berada dalam kesendirian kita. Kalau ketika siang hari, ada banyak hal lah yang mengganggu diri kita ini pada siang hari. Menurut saya, sholat yang paling tidak khusyuk itu biasanya sholat zuhur. Satu, ngantuk. Yang kedua, banyak pekerjaan. Yang ketiga, biasanya suasananya tidak hening. Suasananya panas dan tidak hening. Biasanya diganggu oleh suara-suara yang lain. Berbeda misalnya kalau kita mengerjakan sholat maghrib, sholat isya, atau sholat subuh misalnya, jauh lebih khusyuk dibandingkan sholat zuhur. Biasanya pada malam hari, ketika keheningan malam itu menyentuh kita. Nah, pada saat itu ketika kita diperintahkan untuk bangun di tengah malam itu, karena pada pertengahan malam itu betul-betul akan terasa kesendirian kita itu. Dan kita akan merasakan betul nanti ketika kita melakukan itu, ketika kita bangun di tengah malam itu kemudian mencoba untuk mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan merasakan kedekatan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam keseharian kita dianjurkan untuk melakukan uzlah itu pada pertengahan malam kita. Bangun di tengah malam itu adalah salah satu perintah dari uzlah itu. Ketika kita bangun di tengah malam, kita akan merasakan hanya Allah lah saja yang ada bersama kita saat itu. Dan biasanya jauh lebih mudah kita meneteskan air mata kita di tengah malam itu dibandingkan di tengah siang hari. Wa nazaru fil awaqib.
ketika kita melakukan uzlah itu, kita melihat lagi kepada dosa-dosa yang kita lakukan selama ini dan akibat-akibat yang akan timbul dalam diri kita. Bagaimana azab Allah itu begitu pedihnya terhadap seluruh dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Bagaimana seseorang hamba itu tidak mungkin kalau sedikit saja takabur di dalam hatinya tersimpan, dia akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Bagaimana Allah tidak akan mungkin memasukkan kita ke dalam surga kalau kita melakukan menyakiti hati kedua orang tua kita. Kata Rasulullah SAW, tidak mungkin seorang anak itu mampu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Walaupun kulitnya dikelupas dan tubuhnya yang tanpa kulit itu dibakar, itu tidak akan mengembalikan kebaikan kedua orang tuanya. Jadi kita harus melihat lagi seluruh bentuk keburukan kita dan apa yang akan terjadi kepada keburukan kita nanti. Dan itu yang keempat yang harus kita lakukan agar kita betul-betul merasakan uzlah itu. Melihat seluruh keburukan dan apa yang akan terjadi akibat keburukan kita itu. Dan yang kelima adalah kasratul zikir bila ghiflah, yaitu memperbanyak zikir kita dan meninggalkan kelalaian kita. Kita harus penuhi waktu-waktu itu dengan zikir-zikir kita. Baik itu zikir lisani atau zikir qalbi. Jadi zikir lisan itu dengan mengucapkan melalui lisan kita apa sajalah. Dari zikir-zikir yang biasa kita lantunkan dan juga di dalam hati kita. Bahwa kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat-saat itu. Kita mencoba untuk melupakan seluruh ingatan-ingatan kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 5 aktivitas atau 5 yang harus kita lakukan kalau kita ingin melakukan uzlah itu. Ada 5 hal yang lain yang mungkin pada kesempatan yang lain kita bicarakan karena waktu kita. Dan saya ingin mengakhiri ini hanya dengan sebuah kisah dari Nabi Isa alaihissalam. Suatu saat Nabi Isa alaihissalam melewati sebuah perkampungan. Di perkampungan itu berkumpul orang-orang kampung itu tengah menyibukkan diri mereka untuk mengadili seseorang. Jadi ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa di situ dan orang-orang berkumpul mengelilingi orang yang melakukan kesalahan itu. Nabi Isa bertanya kepada orang-orang yang di kampung itu, apa yang kalian lakukan? Kata orang-orang itu, kami tengah menghakimi orang yang melakukan dosa ini. Kata Isa alaihissalam, tahukah kalian bahwa aku ini adalah Nabi Allah? Betul, kami tahu kau Nabi Allah, kata penduduk desa itu. Dan sekarang kata Nabi Isa alaihissalam, saya akan membolehkan kalian menghukum orang itu kalau kalian ini tidak pernah melakukan dosa. Kalian boleh melakukan itu kalau di antara kalian ini tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa atau ada yang tidak pernah melakukan dosa. Mulailah dari dia. Dan satu persatu kemudian orang itu meninggalkan tempat itu dan membiarkan orang yang kemudian melakukan dosa itu tanpa pengadilan. Ada sahabat Nabi Isa yang bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Nabi Allah, bukankah mereka ingin menegakkan keadilan sehingga mereka menghakimi orang-orang itu? Kata Nabi Isa alaihissalam, tahukah apa yang ada di hati mereka? Yang ada di hati mereka adalah kebencian. Keadilan hanya ditegakkan oleh hati yang dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu, Ibu, salah satu yang mungkin menyampaikan kita kepada hamba-hamba Allah yang mukhlasin itu, salah satu cara yang dilakukan oleh para nabi sehingga mereka sampai pada derajat mukhlasin, pada derajat mereka tidak lagi dapat diganggu oleh syaitan, adalah dengan melakukan uzlah itu. Pada intinya uzlah adalah masuk dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Allah, wa man dakhala hisni amina min azabi. Barang siapa yang masuk ke dalam perlindunganku, dia akan terbebas dari azabku. Wassallallahu alaihi Muhammad wa alihi tahirin. Dan silahkan ibu-ibu kalau ada pertanyaan. Menangislah atas kesalahanmu, karena tangisan itu dapat menghapuskan seluruh dosa-dosa kita, bahkan mengantarkan kita ke dalam surga. Alamatul kabulud doa ad-dumu, kata Nabi. Tanda diterimanya sebuah doa adalah air mata. Wahtiyarus syiddah, yaitu memilih kesusahan. Menganggap bahwa kesulitan-kesulitan yang ditimpakan Allah kepada dirinya itu adalah salah satu jalan yang akan mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menyesali kesulitan itu atau menganggap kesulitan itu sebagai kebencian Allah kepada dirinya. Wahzur min riya'i wa fudulil ma'asyik, yaitu mencegah riya dan menonjolkan
perhiasan diri kita. Bukan perhiasan dalam arti ini bahwasanya kemuliaan-kemuliaan kita dan sebagainya. Bahkan para nabi biasanya tidak menonjolkan kemuliaan mereka kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Salah satu kemuliaan para nabi itu kan melalui mukjizat, Bu. Biasanya mereka tidak lakukan itu kecuali kalau memang dalam kondisi yang mendesak. Nabi Muhammad SAW sebagai puncak para nabi dalam perang Uhud contohnya itu membiarkan dirinya terluka. Padahal kalau dia memberikan atau menunjukkan mukjizatnya dengan sangat mudah dia menghancurkan musuhnya. Tapi di situ dia menyembunyikan kemuliaannya itu, mencoba mencegah riya di dalam dirinya. Kita juga harus mencegah riya itu. Riya bukan berarti ibadah kita tidak boleh dilihat orang, enggak, Bu. Kadang justru kita harus menunjukkan ibadah itu di hadapan orang. Sebagai contoh, ada tamu misalnya ke rumah kita yang tidur di rumah kita, dia tidak sholat misalnya, kita boleh kemudian di hadapan dia kita buat sholat jamaah, menunjukkan bahwa kita ini itu bukan riya. Tapi riya yang dimaksud itu adalah kita melakukan ibadah itu bukan untuk Allah. Jadi kalau kita melakukan ibadah itu untuk sesuatu yang lain, itu yang disebut riya. Nah, seringkali kita keliru. Kita boleh saja, bahkan misalnya dalam sedekah itu harus ditunjukkan seringkali. Karena itu justru memberi pelajaran kepada yang lain. Wa firra minan nasi firaraka minal asad. Berlarilah dari manusia seakan-akan berlari dari hewan buas, dari harimau. Itu maksudnya kita mencoba untuk mencegah diri kita ini terlalu banyak larut dalam kehidupan sosial kita tanpa melupakan kehidupan pribadi kita sendiri, tanpa melupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebenarnya di dalam ini kita harus juga memberikan waktu khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sibuknya kita dengan lingkungan kita, dengan aktivitas kita bersama masyarakat, kita melupakan waktu-waktu kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal salah satu sifat Allah itu adalah Al-Ghayyur, yang maha cemburunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga cemburu ketika kita tidak memberikan waktu-waktu khusus kepadanya. Oleh karena itu bahwa dalam kehidupan kita membutuhkan juga sebuah kondisi di mana di situ kita tidak diganggu oleh orang lain kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah itu dalam kehidupan kita itu. Bukan kemudian tidak boleh berhubungan dengan masyarakat, tidak, tapi kita bahwa di antara waktu-waktu kehidupan kita itu kita menyediakan waktu yang khusus yang hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa ittaqullaha mata syi'ta. Kemudian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita mencoba takwa dalam pengertian di sini yaitu bahwa kita khawatir atau kita merasa takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menanamkan di hati kita rasa takut juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu mencegah kita dari keburukan-keburukan selanjutnya. Hingga ketika kita lepas dari huzlah kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, diri kita lebih dapat menjaga keburukan-keburukan yang mungkin muncul di dalam diri kita. Menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita melakukan itu dengan harapan bahwa kita ini diangkat oleh Allah pada derajat yang tinggi melebihi hamba-hamba Allah yang lain. Tapi kita menyerahkan sepenuhnya urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mengangkat kita, alhamdulillah, sebagai nikmat bagi kita. Kalau itu kemudian Allah menetapkan kita sebagaimana hamba-hamba yang lain, mungkin itulah yang terbaik untuk kita. Tapi yang jelas bahwa kita berharap bahwa Allah mengampuni keburukan-keburukan yang selama ini kita lakukan. Itu mungkin, Bu. Saya menyampaikan ini dalam rangka mengajak ibu-ibu untuk melakukan uzlah. Insya Allah kita punya rencana untuk melakukan uzlah itu secara bersama. Kita akan bersama-sama membuat sebuah paket khalwat dan uzlah. 2 hari itu kita akan melakukan uzlah, dan ibu-ibu yang ingin ikut dalam uzlah itu silahkan mendaftar. Ketika kita tidak melakukan uzlah itu, kita tidak masuk dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita misalnya membutuhkan pertolongan Allah, membutuhkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mendapatkan itu, Bu. Karena itu salah satu cara bagi kita untuk menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seringkali akan banyak orang, contoh psikologis sajalah, akan banyak sekali contoh di sekitar kita bagaimana orang itu kehilangan makna hidupnya.
Bagaimana orang itu kehilangan pegangan di hidupnya. Hal itu terjadi, salah satu sebabnya adalah karena dia tidak pernah menghubungkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga, salat yang kita lakukan pada hakikatnya juga sebuah uzlah, Bu. Salat sehari-hari yang kita lakukan itu pada intinya juga sebuah uzlah. Sebagai bukti bahwa kita melakukan uzlah di situ ketika salat, ketika kita memulai takbiratul ihram, kita tidak boleh lagi berkata-kata dengan sebuah perkataan yang di luar dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak lagi boleh melakukan hubungan sosial sesama kita ketika kita melakukan salat. Batal salat kita, Bu. Pada intinya bahwa ketika kita salat juga kita sedang melakukan uzlah itu. Kita melepaskan ikatan material kita dan kita mengikatkan diri kita dengan ikatan spiritual kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya kalau secara khusus apakah ada orang yang tidak melakukan uzlah? Ada, yaitu orang-orang yang tidak pernah mengerjakan perintah Allah seperti sholat, puasa dan sebagainya. Tapi kalau orang itu melakukan perintah-perintah Allah, pada intinya dia juga melakukan uzlah itu. Tapi tentu bahwa uzlah dalam arti umum ini, uzlah dalam arti khusus yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ibu juga jangan khawatir tidak pernah melakukan uzlah dalam arti, enggak, ibu juga sudah melakukan uzlah juga sebenarnya. Ketika ibu misalnya menunaikan ibadah haji, melakukan uzlah juga, mencoba melepaskan diri kita dari ikatan-ikatan material kita. Dan kita mencoba memasukkan ikatan spiritual di dalam diri kita. Itu uzlah juga, Bu. Silakan, Bu. Enggak. Diri kita ini diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nama Allah itu Al-Muhit, yang meliputi semuanya, termasuk di dalam diri kita ini. Jadi pada saat yang sama, sebenarnya sekarang pun kita sudah diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang yang mendatangi Imam Ali bin Abi Thalib dan dia berkata, "Kaifa ta'budu rabbak?" Bagaimana engkau menyembah Tuhanmu padahal engkau belum melihatnya? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, bagaimana mungkin aku menyembah Tuhanku? Kaifa a'budu rabbi falam arahu? Bagaimana mungkin aku menyembah Tuhanku sebelum aku melihatnya? Jadi pada saat yang sama, sebenarnya kita ini dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu melihat bukan dengan mata zahir kita, dengan mata hati kita. Kita merasakan bahwa kita ini merasa dekat, merasa diliputi, merasa ada sentuhan dalam kehidupan kita. Itu sudah salah satu bentuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu melihat dalam arti batin berbeda dengan melihat dalam arti zahir itu. Ada seseorang ilmuwan, Bu. Seorang ilmuwan di Inggris. Dia ini ateis. Dia katakan saya tidak percaya kepada Tuhan. Sampai suatu saat dia merasakan kegoncangan lah di dalam batin dia, seperti ada sesuatu yang hilang di dalam batin dia itu. Dan dia berkata, Tuhan, kalau engkau betul-betul ada, maka sentuhlah diriku, touch me. Sampai suatu saat malam, ketika dia baru mulai tertidur, dalam ambang sadar itu, antara sadar dan tidak sadar, dia tiba-tiba merasakan ada sebuah sentuhan yang dingin sekali kepada dia, dari atas kepala terus berjalan ke arah bawah tubuhnya. Dia kemudian coba bangkit dari tidurnya itu, dan dia mengatakan, apa ini? Saya tidak percaya. Tuhan, kalau engkau betul-betul ada, sentuhlah aku untuk yang kedua kalinya. Dia tertidur lagi, dan dalam ambang tidur itu, dia kemudian merasakan hal yang sama. Sebuah sentuhan yang lembut dan dingin menyentuh dirinya, dari atas sampai terus berjalan ke arah bawah tubuhnya. Dia bangun lagi dari tidurnya dan mengatakan, Tuhan, kalau engkau betul-betul ada, sentuhlah aku untuk yang ketiga kalinya, dan aku akan beriman kepadamu. Dan betul, pada yang ketiga kalinya dalam kondisi yang sama, dia merasakan hal yang sama. Dan kemudian dia menulis bagaimana pertemuan dia dengan Tuhan itu. Dan itu salah satu bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam arti batin, Bu. Jadi kita sekarang pun di dunia sebenarnya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman seringkali kita sendirilah yang melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita sendirilah sebenarnya yang tidak merasakan itu. Padahal sebenarnya Allah itu dekat sekali dengan kita, menyentuh kita dan bahkan kemudian membelai kita, Bu. Kita sendiri sebenarnya menghijabi diri kita, Bu. Oke, kita tutup, Bu. InsyaAllah pada perjumpaan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min salatin la turfa wa min du'ain la yusma
Allahumma inna nas'aluka al-yusra ba'dal usra wal faraja ba'dal karb wal raha ba'da syiddah. Allahumma ma bina min ni'matin faminka la ilaha illa ant nastaghfiruka wa atubu ilaih. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari diri yang tidak pernah kenyang, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari sholat yang tidak pernah terangkat, dari doa yang tidak pernah terdengarkan. Ya Allah, kami mohon kepadamu kemudahan setelah kesulitan, jalan keluar setelah kesempitan, dan kenikmatan setelah kepedihan. Ya Allah, tidak ada nikmat yang ada pada kami kecuali darimu. Ya Allah, tidak Tuhan kecuali Engkau, dan kami memohon ampunan kepadamu dan bertobat kepadamu. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.